Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sediaan obat padat. Jadi yang pertama kita akan belajar bagaimana cara membuat pulvis atau pulveres. Jadi kita harus tahu dulu pulvis itu apa. Pulvis itu adalah serbuk atau campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian dalam secara oral atau untuk pemakaian luar. Nah, ada pula yang didefinisikan pulvis itu sebagai campuran homogen dua atau lebih obat yang diserbukkan. Nah, ini adalah resep yang digunakan untuk hari ini. Bahan-bahan yang digunakan ada mortar dan alu. Kemudian ini adalah kertas perkamen. Untuk obatnya ada amoksisilin, Livron B-Plex, dan ada CTM. Nah, untuk resep ini kita akan membuat obat sebanyak 12. Nah, karena ada kata-kata DTD, maka setiap obat dikalikan 12. Nah, untuk amoksisilin karena sediaannya adalah 500 gram, maka yang dipakai adalah 2/5 tablet. Untuk Livron B-Plex, karena di resep adalah 1/4 tablet, maka dikalikan 12 adalah 3 tablet. Nah, untuk CTM, di resep adalah 1 mg. Nah, sedangkan sediaannya adalah 4 mg, maka yang dipakai adalah 3 tablet. Untuk pencampuran obat yang diutamakan adalah yang jumlahnya paling sedikit. Karena di sini yang paling sedikit adalah Livron B-Plex dan CTM, maka yang dicampurkan adalah salah satu dari itu. Nah, kalau di video ini yang pertama adalah Livron B-Plex. Untuk penghancuran obat, caranya adalah setelah dihancurkan, maka obat diputar-putar satu arah. Kemudian dilanjutkan dengan CTM sebanyak 3 tablet. 3 tablet karena di resep yang diminta adalah 1 mg per obat yang dibuat.
Nah, karena membuat obatnya 12, maka dikalikan 12, maka 12 mg. Nah, sedangkan sediaannya adalah 4 mg, maka dibagi 4 mg jadinya 3 tablet. Nah, ini digerus dulu, kemudian sama kayak yang tadi Livron Bplex, setelah digerus diputar agar homogen dan halus. Nah, yang terakhir adalah amoksisilin sebanyak 1200 mg. Nah, karena di dalam kemasan itu adalah sediaannya 500 mg, maka 1200 dibagi 500 mg itu adalah 2/5 tablet. Nah, ini sedikit demi sedikit dihaluskan dan diputar seperti yang tadi agar homogen dan tercampur rata. Jika obat sudah halus, selanjutnya ditata 2 kertas perkamen untuk membagi obat menjadi 2 bagian besar. Setelah ditata kertas perkamen, maka obat dibagi menjadi 2 bagian besar di atas 2 perkamen tersebut. Nah, caranya adalah dituangkan semua obatnya ke atas 1 perkamen dulu, kemudian baru dibagi ke perkamen satunya.
Setelah itu ditata lagi perkamen hingga 12 perkamen. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 bagian lagi. Dan yang terakhir dibagi menjadi 3 bagian agar menjadi 12 bagian yang sama. Setelah semua terbagi rata menjadi 12, kertas perkamen dilipat dengan cara yang atas dilipat sedikit, kemudian yang bagian bawah dilipat sampai ujung atas, sampai mentok. Kemudian bagian atasnya dilipat lagi sedikit. Nah, seperti itu. Dan dipastikan obatnya ada di tengah. Kemudian bagian pinggir kanan dan kirinya ditekuk ke arah tengah dan dimasukkan ke salah satu sisinya. Seperti ini obat yang sudah jadi dan sudah dilipat.
Setelah dilipat, obat satu persatu dimasukkan ke dalam plastik ziplock agar tidak rusak. Dimasukkan etiket berwarna putih ke dalam plastik ziplock yang berisi obat-obatan. Nah, etiket yang berwarna putih ini dimaksudkan karena obatnya adalah obat minum. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar cara membuat pulvis aspersorius. Nah, pulvis aspersorius atau serbuk tabur merupakan serbuk yang bebas dari butiran kasar dan dimaksudkan untuk pemakaian luar atau topikal. Nah, salah satu contoh dari aspersorius adalah bedak. Nah, ini alat bahannya ada timbangan, kemudian ada ini adalah bahannya, ada zinc oxide, kemudian ada tokfenet, kemudian alatnya ada spatula, ada mortar dan alu, dan yang terakhir ada plastik ziplock. Dan jangan lupa etiketnya berwarna biru karena ini adalah obat topikal. Nah, ini resep yang dipakai. Pertama-tama kita timbang zinc oxide sebagai bahan utamanya sebanyak 3 gram. Setelah mendapatkan berat sebanyak 3 gram, zinc oxide dimasukkan ke dalam mortar. Jadi, tokfenet ini adalah bahan untuk pencampuran aspersorius. Nah, tidak memiliki efek samping apapun atau tidak menyebabkan toksik. Ini dicampurkan tokfenetnya, sesuaikan dengan dosis yang dibutuhkan, lalu digabungkan dengan zinc oxide. Tokfenet ditambahkan hingga 30 gram. Karena zinc oxide-nya sudah ada 3 gram, maka tokfenetnya yang ditambahkan adalah 27 gram. Oke, setelah sudah ditimbang untuk zinc oxide sama tokfenetnya, lalu dijadikan satu pada mortir. Lalu kita aduknya sama seperti obat-obat yang lainnya, memutar searah jarum jam pelan-pelan supaya obat itu homogen. Diputar supaya homogenin.
Jika sudah homogen, diamati lagi, tidak ada tekstur yang menggeranjel. Setelah obat homogen, lalu dimasukkan ke dalam plastik ziplock menggunakan spatula ya teman-teman. Pelan-pelan dimasukkan ke ziplock. Lalu kita siapkan etiket. Berhubung ini pemakaian luar, yaitu pulvis aspersorius atau nama lainnya bedak bubuk, kita bikin etiketnya berwarna biru. Karena pemakaian luar, kita tulis dulu etiketnya. Berhubung kita cuman praktikum, jadi kita tulisnya laboratorium farmakologi FKHUP sesuai penulisannya. Jadi ada nama, ada alamat, habis itu ada kotanya, ada apotekernya. Setelah itu kita beri keterangan obat ini pemakaiannya bagaimana. Untuk selanjutnya kita akan belajar cara membuat kapsul. Sebelumnya, saya akan menjelaskan macam-macam bentuk kapsul. Nah, ini adalah kapsul yang bening, nomornya adalah 2. Nah, seperti ini bentuk kapsul yang bening nomor 2. Kemudian ini adalah kapsul nomor 1. Dan yang biru putih itu adalah kapsul nomor
3. Nah, semakin besar hewannya, maka kapsul yang digunakan akan semakin besar juga. Selanjutnya kita akan mengenalkan alat dan bahannya. Yang pertama, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ada mortar dan alu untuk mengaduk obatnya. Selanjutnya ada spatula untuk mengambil obatnya, dan kali ini kita menggunakan 3 obat. Selanjutnya ada kertas perkamen, ada ziplock, dan ada kapsul sendiri, dan yang terakhir ada etiket berwarna biru untuk pemakaian dalam. Kali ini kita menggunakan 3 obat. Yang pertama ada heptasan, Lifor B kompleks, dan ada amoksisilin. Kali ini kita menggunakan 3 obat. Kalian boleh mencampurkannya 2 obat atau 1 obat. Ini adalah resep yang dipakai. Ini untuk yang resep pertama. Sama seperti sebelumnya, yang digerus duluan adalah yang jumlahnya paling sedikit, dimana di sini adalah heptasan dengan jumlah 2 obat.
Setelah obat digerus dan dihaluskan, kemudian dituang semuanya ke atas satu perkamen. Kemudian kapsul yang sudah disiapkan dibuka dan obatnya dimasukkan ke dalam kedua bagian kapsul dan diusahakan jangan kopong. Kemudian diperiksa lagi apakah kapsul masih kopong atau sudah tidak. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam kapsul, kemudian kapsul dimasukkan ke dalam plastik ziplock dan dimasukkannya satu persatu agar tidak rusak. Dan tahapan yang terakhir adalah memberi etiket berwarna putih karena kapsul itu diminum. Jadi kita selanjutnya akan Sekarang membuat kita akan resep sama membuat seperti resep yang sebelumnya. resep kedua, Ada yaitu aspergillus. ziplock, timbangan, Nah, untuk alat dan bahannya mortar, adalah dan plastik alu. ziplock, Dan obat ada yang selanjutnya mortar, ini adalah alu, bahannya ada asid asid salisil. salisil, Oke kemudian ya. itu di situ ada timbangan, isolasi, Ada kemudian talak ada fenet. fenet, dan ada Oke, sebelumnya, kertas perkamen dan dan ini juga ada etiketnya berwarna biru karena itu adalah obat topikal. Oke, jadi ini kan Ini adalah di resep yang itunya dipakai 2%. yang Jadi kalau kedua. 2% dari 60 adalah satu. Nah, Masa untuk berapa? salicylic acid 2% itu yang dari dipakai 60. adalah 2% dari kita hitung 60 gram. Nah, karena 1,2 toxvenetnya kan gram. ditambahkan sampai 60 gram. Maka Dia nunir 22% ya. dari 60 gram adalah 1,3 gram. Oh iya, BTW asid salisilat itu untuk mengurangi radang. Asam salisil pada kulit. itu adalah obat yang digunakan untuk mengurangi radang. Kelihatan nggak dari situ? Kak? Bisa ke satu harusnya kan. Dari ini aja. Oke, kita masukkan. Selanjutnya talak fenet. Ini kan 60 dikurangi. Tujuh. Ini 1,3. Itu ketahuan sih pasti. Kemudian toxvenetnya ditambahkan sampai 60 gram. Jadi 60 gram dikurangi 1,3 gram. Ya. Kemudian dicampurkan hingga homogen dengan cara Rek memutar sendok satu kayu di arah. mau. Hera sendok kayu mbok nggo ya? Iku ya nggak sendok, iku loh, nggak sendok, iku loh. Vaselina. Oke. Ini kita homogenkan sama seperti tadi, kita harus memutarnya searah, jangan dua arah. Takutnya ada yang berunjel atau yang ya, aku sayang orang. Mas tuh gak sini. Aku sayang, aku lagi galau. Nggak tahu kenapa kok aku lagi galau. Memang
Saya 2 kali 1 nih aja saya tapi. Landi berapa nih? Kalau sudah tercampur dengan rata, dimasukkan ke dalam plastik ziplock. Lihat nih nyatat yo. Jenenge dokter yang ini iki. Apoteker kok. Tulisannya pemakaian luar ngono. Sudah. 2 kali 1. Ini jadinya. Ya cepetan sini cepetan. Iya. Nah, terus ditempelkan. Seperti biasa, tahap terakhir Ini adalah tadi sama yang- mencantumkan etiket warna biru Ini untuk karena ini antivirus. adalah obat Semoga lekas sembuh ya.